Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Amar Ma'ruf, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pesawaran. Kali ini kita akan membahas tentang koneksi antar materi, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi, peran guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama adalah memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, kelima, adalah melakukan penilaian yang berkelanjutan. Adapun kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah lingkungan, yang kedua budaya, yang ketiga gaya pelajar, yang keempat kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat didefinisikan berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Dan yang keempat, pembelajaran murid sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Kita bahas diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, ataupun keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Berikutnya adalah diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memakai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Berikutnya adalah diferensiasi produk, bukti menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kegiatan antar modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul yang lain. Kaitannya dengan modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk mendapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 1.1. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaborasi, inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menentukan murid merdeka belajar
Hal ini sesuai dengan penilaian dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.